Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kita seperti biasa akan membahas suatu hal, yaitu terjemahan dari kitab Al-Hikam, ya, karangan kita Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kebijaksanaan itu harus ada dalam diri seseorang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang di dalam tajrid. Tajrid itu bisa diartikan sebagai penyucian jiwa, di mana batin seorang itu sudah cukup untuk, kalau istilah di Jawa itu ngawulo ing Gusti. Jadi manunggaling kawula Gusti itu berada di makom tajrid seperti itu. Ada yang satu lagi makom asbab, yang dimana ketika kamu harus mencari suatu kecukupan dengan bergerak di dunia, dalam artian kamu bekerja seperti layaknya manusia di bumi. Akan tetapi kalau tajrid ini kamu beribadah seperti layaknya manusia langit, seperti itu. Nah, kalian teman-teman yang nonton gak mungkin di makom tajrid nih. Tapi wallahu alam, manusia itu bisa berubah-ubah. Al imanu yazidu wa yanqus, ya kan? Dimana iman itu pasti naik dan turun seperti itu. Nah, makolahnya seperti ini. Ida iroda tukat tajrida ma'aiko matillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khofiyah. Nah, ini jelas. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fitajridi ing hitotum minal himmatil aliyah. Kehendakmu agar semata-mata beribadah kepada Allah itu sudah menempatkan dirimu sebagai golongan orang yang harus berusaha untuk mendapatkan kehidupan duniamu, atau dalam ya seperti itu makom asbab ya. Maka keinginan seperti itu termasuk perbuatan keinginan syahwat yang halus. Ini makom tajrid yang dimana ketika kamu masih menginginkan dunia, itu sebenarnya adalah golongan yang masih terbawa hawa nafsu. Padahal min haitsu la yahtasib, rezeki kamu, rezeki kalian itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka, udah dicukupi karo Gusti Allah. Tapi kamu malah memaksakan untuk mencarinya lagi, seperti itu. Padahal kamu udah difokuskan untuk beribadah saja, seandainya seperti itu. Terus, sedangkan keinginanmu untuk berusaha, ini juga keinginan pengen usaha gitu loh. Padahal Allah Ta'ala telah menempatkan dirimu di antara golongan yang semata-mata beribadah. Mengikuti keinginanmu itu berarti engkau telah turun dari semangat dan cita-cita yang tinggi. Wong, kalian itu sudah punya derajat yang tinggi, ya kan? Sudah punya derajat yang tinggi, yang luhur, yang dimana ketika kamu itu berada ditempatkan orang-orang yang ya makom yang tajrid itu, makom yang udah gak udah berpikir tentang duniawi gitu. Nah, ini perlu garis bawahi, jangan sampai salah paham ketika kalian memahami seperti ini. Bukan berarti orang yang seperti tidak membutuhkan duniawi sama sekali. Akan tetapi dia juga perlu kebutuhan primer, sebagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita istilahnya saling tolong menolong, kita saling silaturahim dan lain-lain seperti itu. Bukan berarti kita harus kumul atau setelah itu kita zuhud, anti duniawi sama sekali. Itu satu hal yang menurut saya terlalu bodoh sih. Apalagi di dunia saat ini. Kita tahu setiap orang itu punya keturunan, punya anak, punya masa depan yang mungkin bisa lebih baik lagi. Apalagi ditugaskan sebagai seorang yang bisa menyebarkan ilmu atau menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ini ketika kamu berada di posisi yang zuhud, tajrid, dan makomnya yang begitu tinggi tapi tidak mengenal sama sekali manusia, sepertinya hidup di Indonesia itu mungkin kurang pas. Ya mungkin kecuali hidupnya di hutan belantara, di hutan mungkin, mohon maaf nih nyebut daerah nih, hutan Kalimantan pelosok dalam, dan kamu hidup hanya dengan makhluk-makhluk yang lain tanpa ada manusia. Nah, itu mungkin bisa. Tapi saya kira tidak bisa. Impossible. Nah, terus penjelasannya seperti ini. Bahwa
kita itu tidak perlu menempatkan diri kita ke posisi yang seperti itu. Nah, jadi Ibnu atau Ilah As-Sakandari ini menyindir kita juga gitu. Memberikan suatu makalah yang tinggi sekali, tapi tiba-tiba memukul kita dari belakang. Ini kamu itu salah gitu. Ini saya kasih standar ini tinggi sekali. Ini buat cita-cita kamu untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang punya harapan yang luhur gitu kan. Akan tetapi bukan berarti kamu terus melakukan suatu hal yang saklek apa yang saya katakan kayak gitu. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memberi suatu garis batas agar kita tuh tidak memakan mentah-mentah apa yang telah dituliskan beliau ini. Jadi seperti ini. Nah, kedudukan manusia dalam tajrid ini karena kehendak mentaati Allah Subhanahu wa taala lalu menanggalkan usaha, padahal ia masih memerlukan kasab atau ini kehidupan duniawi itu sebagai keperluan yang wajar secara manusiawi. Maka kehendak tajrid yang seperti ini termasuk syahwat badani yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, ia membutuhkan seperti pada umumnya manusia berhubungan dalam hidup melalui tolong menolong seperti tadi silaturahim dengan sesama manusia yang lain seperti itu, saling membutuhkan. Nah intinya setiap manusia kan simbiosis mutualisme gitu loh, saling menguntungkan, saling memberikan pertolongan gotong royong, terus intinya ya kita saling mengulurkan tangan seperti itu. Nah di sini ketika kalian dijelaskan lagi bahwa syahwat badani seperti ini memang syahwat yang halus. Padahal ingin taat, ingin mungkin seandainya sholat terus, iktikaf terus di masjid, terus mungkin hanya kegiatannya membaca Al-Quran saja di masjid. Salah. Kamu punya anak, kamu punya istri yang perlu kamu nafkahi. Bukan hanya sekedar ya Allah. Tidak mungkin. Lihat. Zamannya udah berbeda. Nah, walaupun seandainya pun ada Allah mengutus orang yang seperti itu, tidak mungkin dia dihidupkan di masyarakat yang dimana hidupnya menderita, susah, batinnya tersiksa. Pengharapan bantuan dari pemerintah pasti aku yakin gak akan dimunculkan di kehidupan sehari-hari kita. Kalaupun memang itu terjadi, pasti sehariannya tidak akan pernah kita merasa mendengar keluh kesah itu dari telinga kita sendiri, dari mulutnya, dari telinga kita sendiri. Nah, seperti ini itu suatu keinginan agar dianggap sebagai manusia zuhud, orang yang tidak berkehendak kepada dunia semata-mata karena Allah. Kehendak seperti ini itu bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Karena apa? Akan menjerumuskannya kepada syirik yang halus pula. Dia akhirnya bukan mengimani Allah, akan mengimani pikirannya sendiri. Gini loh, ketika seorang itu hanya memikirkan dari keinginan apa yang ia pikirkan atau kehendak hatinya saja, itu bisa saja tersesat. Hati manusia mana yang ketika dia berjalan tanpa ada yang untuk bersandar, lalu ia berjalan sesuai dengan keinginan hatinya. Padahal keinginan hati itu bukan berarti dari keinginan Allah, ya kan? Dari keinginannya apa? Nafsu, keinginan. Wah, sepertinya saya harus taat kepada Allah, saya harus berada di masjid, khusyuk, melakukan suatu iktikaf sepanjang hari, sepanjang malam, tahu-tahu mati ya, ngerepoti wong. Nah itu yang terjadi, mati ngerepoti wong. Ndak mungkin di Indonesia mayoritas NU ya kan, tahlilan, ngundang keluargane, bayar itu ini itulah itu. Maka dari itu ternyata uang itu dibawa mati cah. Iya. Bukan soal realistis atau bagaimana ya, cuman kadang logical fallacy itu seringkali tercipta di dalam kaum yang dimana kaum ini bisa menjadikan kaum yang kurang benar-benar berpendidikan gitu loh.
seandainya nih saya berbicara dengan agama sendiri, sebagai seorang agama Islam, ketika melihat orang yang malas, gimana rasanya kita? Apalagi kita yang malas. Apakah kita akan menjadi manusia yang tertindas terus dalam kemiskinan, dalam kemalasan, dalam yang tidak bisa apa-apa, dengan teknologi juga tidak update? Akhirnya suatu hal yang seharusnya bisa kamu lakukan dan bisa menjadi jalan untuk kamu berdakwah atau menyebarkan ilmunya Allah, dikuasai oleh orang yang lain. Itu suatu logical fallacy di mana sepertinya aku hidup ini cukup gini aja deh. Gak perlu mengejar terlalu cepat-cepat, gak perlu mengejar ambisius mengejar dunia. Oke, betul sekali. Kita memang tidak perlu ambisius mengejar dunia, tapi kita perlu punya cita-cita yang tinggi agar kita itu bisa apa? Bisa memenangkan dari apa? Dari diri kita sendiri, dari nafsu kita sendiri. Nafsu apa? Bermalas-malasan. Nafsu yang sok beribadah terus setiap hari tapi tidak mau berusaha, tapi nunggu pemberi, nunggu bantuan pemerintah. Itu ayo, mental miskin seperti ini ya hilangkan dong. Nah seperti ini tuh sering saya temukan di masyarakat yang ada di kalangan bawah, ya kan. Mohon maaf sekali ya, saya memang ini mengkritik suatu kondisi yang dimana di tempat tinggal saya itu yang terjadi. Ketika nggak dikasih bantuan seperti itu, seakan-akan loh aku kok lain tuh, loh kok aku ora kebagian padahal ingin tuh. Ini ada apa masyarakat ini, ada apa seperti itu kan. Nah kita lanjut terus. Kalau seandainya tidak berusaha emang nggak bisa. Kalau seandainya kerja sendiri nggak bisa mencukupi dohiru wa batina seperti itu. Itu suatu pertanyaan yang dimana membuat saya itu tergelitik sendiri gitu loh. Ini saya bicara seperti ini juga nyatanya dapat bantuan. Tapi kan mental beda bos, mental beda. Selama kita bisa memperjuangkannya, kita perjuangkan sendiri. Akan tetapi kita tidak berharap, seandainya pun tidak dapat ya sudah, tidak berharap seperti itu. Kita lanjut. Inilah orang yang, nah sebaliknya orang yang telah mendapatkan keputusan dari Allah, ketika kalian sudah ya Allah dong tadi wes. Nah sebaliknya ketika kamu diberi kesempatan untuk berada di makom tajrid itu, ya udah nikmati dengan kekhusyuanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rizkimu sudah tercukupi. Min haitsu la yahtasib itu pasti terjadi ya kan. Dari yang tadi sangka-sangka itu pasti terjadi benar betul di kehidupanmu. Wah jelalah ada aja rezekinya. Entah itu kamu berusaha di rumah, penjualanmu naik dan kamu tidak tahu caranya bagaimana mengelolanya, tiba-tiba Allah aja mengirimkan orang mungkin sedang memborong jualanmu, pembelian banyak gitu. Tapi keseharian hidup kamu memang berada di makom tajrid itu. Ya seandainya kita enggak munafik, kita itu tidak, pasti semua orang juga butuh biaya, alat tukar, yaitu mungkin saat ini adalah uang. Yang dimana mendapatkan uang itu kita juga harus berusaha ya kan. Nyatanya uang itu dicetak oleh negara itu membuat fasilitasi kita untuk membeli dan mengganti barang yang kita inginkan berupa uang gituan. Ya otomatis tidak mungkin serta-merta kita itu menjadi seorang yang zuhud atau kumul tanpa menyentuh barang itu, barang yang bernama uang atau harta, entah apa itulah. Nah, dengan demikian, ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi seorang yang memang ya udah qanaah, cukup untuk kamu beribadah saja kepadaku. Nah, tapi yang kita pikirkan kan anak kalian bagaimana, cucu kalian bagaimana, masa depan kalian bagaimana. Pastinya tidak mungkin satu generasi dari ujung sampai ujung lagi hanya untuk menyembah kepada Allah. Saya kira bukan berarti tidak mungkin kalau seandainya inama amluhu
ada arada syai'an ayakulah lakum fayakun ya Allah. Bukan tidak mungkin, akan tetapi melihat kondisi yang ada di negara kita, lingkungan kita gitu, di keluarga kalian, saya kira enggak semua dari ujung ke ujung itu pasti orang yang zuhud, yang alim, yang kumul gitu. Nyatanya punya anak istri, ya kan. Kalau seandainya kamu zuhud, kamu tak berada di makom tajrid, mungkin istri kamu tidak. Atau mungkin istri kamu sebagai orang yang menerima apa adanya kamu, tapi istri kamu itu punya anak, kamu punya anak, suatu saat anak kamu besar, punya impian, punya yang lain, perlu mengenalkan dunia itu seperti ini. Kalau seandainya dunia ini tidak ada yang mengupgrade dari seorang kamu yang hatinya penuh dengan kebaikan, maka dunia ini akan dikuasai dengan keburukan. Coba berpikir ulang, apakah saya akan menjadi zuhud, tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, selalu menunggu pertolongan Allah, tapi juga lewat manusia? Ini suatu logical fallacy yang telah dilakukan oleh kaum yang tidak mau belajar bagaimana sesungguhnya makom tajrid dan makom zuhud itu apa. Kalian perlu tahu ya, Imam Syafi'i kepada ketika waktu setelah Imam Malik itu habis ilmunya mengajarkan kepada Imam Syafi'i, itu memberikan berapa dinar uang gitulah. Kalau dirupiahkan sekitar 60 juta untuk mencari guru agar dia menimba di tempat itu. Disangoni karo gurune, kon niki cara gambar ngene, lha iki wis entek ilmuku wis tak wehno kamu kabeh. Sudah saya berikan semuanya kepadamu. Kamu juga sudah memahaminya. Sekarang silahkan keluar dari rumahku, dari pondokanku, dari tempat belajarmu ini ke guru yang selanjutnya yang dimana bisa memberikan keilmuan baru kepadamu. Nah, ini orang yang sealim itu, orang yang sebagai madhab yang kita ikuti, ya kan, itu juga membutuhkan uang untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi beliau, untuk apa? Menimba ilmu gitu. Bagaimana mungkin kita hanya akan menerima ilmu secara gratisan lalu kita hanya berucap terima kasih, sedangkan kewajiban seorang yang belajar kepada guru memahamkan satu huruf saja harus memberikan minimal ya 1.000 dinar. Satu dinarnya berapa itu? 4.000 atau berapa kali 1.000? Silahkan hitung sendiri. Nah, ini logis. Seorang guru memang tidak berharap untuk meminta jatahnya, ya kan. Tapi seorang orang tua sebagai wali murid ya otomatis tahu dong bagaimana menghargai seorang itu dengan apa. Apa hanya terima kasih dan hormat, takdim saja? Tidak kan. Beliau juga makan, beliau juga punya waktu, beliau juga punya kesibukan yang lain. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan beliau pasti udah ditolong Allah. Iya, tolong Allah itu lewat kamu barangkali kayak gitu. Nah, suatu hal yang salah ini sering terjadi di masyarakat yang dimana hanya memberikan suatu harapan, tapi kadang kita juga tidak memberikan imbal balik kepada orang yang sudah memahamkan anak kita sendiri seperti itu. Nah, lalu mencikapi seperti ini tuh bagaimana? Ya harus balance. Kita harus seimbang. Kita jangan sampai memikirkan suatu hal yang salah hanya karena kita itu menuruti nafsu yang kita anggap itu benar. Prasangka yang anggap itu benar. Dzon gitu. Nah, di sini ada ciri-cirinya sebenarnya. Ada 6 lah kurang lebih. Jadi ciri-ciri hamba yang tajrid tadi, yang shodikin, ini yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua orang ini wajib. Akan tetapi tidak
mengabaikan duniawinya, ya kan? Jadi kita juga punya kebutuhan primer, bro. Ya, kita punya kebutuhan mengkhususkan diri beribadah semata-mata kepada Allah karena telah menjamin hidup duniawinya karena ibadah-ibadah yang ia amalkan. Terus yang ketiga, menempatkan diri dalam hidup sederhana, qanaah, merasa cukup. Gak usah muluk-muluk, tapi cukup. Ya kan? Mau beli pesawat, mau beli tanah 10 hektar, mau beli negara Indonesia, mau beli pulau, itu cukup. Ya, jadi qanaah aja dah cukup. Menjaga kehormatannya, ifah dalam hubungan sesama manusia itu. Menjaga kehormatan, saling menghormati gitu. Ada orang marah-marah wis jarke wae. Wis Gusti Allah wis tak sarahno. Biar Allah yang mengasih tahu, yang disentil cetak itu. Malaikat sentil. Tidak menyia-nyiakan pemberian Allah yang telah diterima oleh si hamba. Seperti yang rezeki yang tak diduga-duga. Oh, mboten sah. Oh, mboten sah kesuwen. Oh. Ya seperti itu. Ya diterima aja. Kita sebagai penghormatan terhadap orang lain yang telah memberikan rezeki itu berapapun per rupiahnya gitu loh. Kita terima kasih. Jangan ditolak. Bagaimana orang yang mau berniat baik tetapi niat baik itu kamu abaikan, ya sakit dong. Ya gitu. Makanya terima kasih. Kemudian ya tetap istiqomah dalam ibadah yang dijalankannya. Nomor 5. Al istiqomatu khairum min alfi karomah, ya kan? Nomor 5. Jiwa dan roh mereka tentang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan seluruh personal yang telah terjadi dan yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakan sesuatu perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya udah apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Usaha kita, mungkin saat kita sekolah, kerja, kita sedang tidur sekalipun, ya kan? Ya segalanya telah dikehendaki oleh Allah. Ya Allah, semuanya apa yang telah saya lakukan fi hayatin wa mayit wa mautun sampai itu dari uripku awal biyen nganti pol saiki, ya kan, urip entah iku di dalam rahimku ibu. Ya Allah, saya pasrahkan semata-mata ini karamu ya Allah. Tolong bimbing aku untuk kembali ke jalanmu seperti itu. Ya kan, karena kalau niat puasa seandainya kita berada di tengah-tengah dari Imam Malik itu kan, aduh kelewat sedino, berarti kan enggak genep 1 bulan nantinya kan. Ya udah, waniyatu fi madhabi Imam Malik awalihi wa akhirihi. Wis dijamak wae wis. Islam itu semudah itu. Kenapa orang itu merasa ribet? Aduh. Demikian sifat-sifat orang yang sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala penciptaannya, menerima atas segala kejadian baik dan buruk yang datang. Ini qada dan qadar, ya, iman kepada qada dan qadar yang datang dan dari Allah, kemudian berusaha untuk memberi faedah kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah titik di mana bab ini menunjukkan bahwa ya sifat manusia memang seperti itu. Mau gimana lagi? Tidak bisa diusahakan, tidak bisa dipaksakan. Segalanya memang memiliki tingkatnya masing-masing. Ya kan, kalau di Ihya Ulumuddin itu saya mengingat-ingat itu ada 7. Menurut siapa saya lupa, tapi itu berada di kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Ihya itu juga menyebutkan siapanya saya lupa. Jadi pertama ada makom apa sih? Alwamah, mulhamah, amaroh. Oh ya, amaroh, alwamah, mulhamah, mutmainah. Ini 4. Nah, yang 3 ini udah tingkatannya, levelnya udah beda nih. Batas manusia itu berada di mutmainah ini. Berada di keempat nih. Saat ini ada 7 nih. Paling bawah ini ada amaroh, alwamah, mulhamah, mutmainah. Manusia berada di tengah-tengah ini. Dia bisa seperti dia bisa menjadi 3 enggak
paling tinggi dia bisa menjadi 2 ke atas, dia bisa menjadi 3 ke bawah. Ya ke bawah tadi sifatnya seperti jin, setan, hewan dan lain-lain gitu kan. Nah, yang ini manusia di mutmainah ada naik lagi, yaitu ada rodiyah, ada mardiyah. Itu fatkul ibadi fatkul jannati gitu kan. Rodiyah, mardiyah itu makom yang dimana para tabiin, terus para sahabat, para nabi-nabi gitu. Nah, insan kamil yang paling terakhir itu yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasannya mungkin kita next video. Terima kasih, silakan komen dulu. Jangan lupa diingatkan saya untuk menjelaskan tadi 7 makom yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau seandainya saya mungkin ada kelupaan, silakan diingatkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.